baliho Andika Perkasa, Iriana Jokowi bertebaran di berbagai tempat menjadi pasangan capres-cawapres. Ini seriuskah? Bagaimana nasib Mas Ganjar? Bagaimana nasib Mbak Puan? Apakah ini akan menjadi pasangan calon yang menarik atau mungkin hanya guyonan sesaat saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, hari-hari ini kalian melihat suasana yang menarik dari gambar baliho Pak Andika Perkasa, Panglima TNI, sama Bu Iriana Jokowi, istri Pak Jokowi. Apakah ini adalah sebuah gambaran atau sebuah pasangan yang menjadi ancaman bagi Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies Baswedan, atau ini hanya semacam hiasan di dalam berpolitik? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita fokuskan, perdalam, dan kita analisa apakah kemungkinan ini menjadi pasangan calon yang kuat. Pertama kita lihat di suara.com. Cek fakta, beredar spanduk Jenderal Andika Perkasa gandeng Iriana Jokowi maju Pilpres 2024. Benarkah? Karena tidak hanya dari suara.com saja, di berbagai tempat juga muncul yang namanya ini. Kemudian kita juga bisa melihat di Republik Merdeka, ROID, Jokowi bakal tunjuk Panglima TNI baru akhir 2022. Siapa pengganti Jenderal Andika Perkasa? Wow, ini kok kelihatannya gayung bersambut. Maksudnya akhir dari 22 akan selesai, kok kelihatannya ada desain untuk menyiapkan 2024 dengan Bu Iriana. Apakah serius? Kita lanjutkan di CNN. Ini agak lama beritanya. Jokowi guyon Kasat Andika jadi sopir Iriana saat HUT TNI. Wow. Pada 1 bulan yang lalu sudah ada semacam mengarah, tapi ya sebetulnya guyon sih. Dan yang terakhir kita lihat di ini agak jarang terdengar, Suruh Merdeka. Baliho dukungan Andika Perkasa, Iriana Jokowi sebagai Capres-Cawapres 2024 bermunculan. Kelihatannya kok menarik ya, semuanya mengarah Andika Perkasa yang mau purna. Namun ada sebuah momentum. Apakah akan maju? Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang terakhir. Meskipun tadi hampir sama dengan suara.com, selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Baliho dukungan Andika Perkasa, Iriana Jokowi sebagai Capres-Cawapres 2024 bermunculan. Ini adalah sebuah judul yang ada dari Suruh Merdeka. Suruhmerdeka.com, sebuah baliho bergambar Andika Perkasa dan Iriana Joko Widodo Jokowi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024 muncul di sejumlah daerah. Jenderal TNI Andika Perkasa sendiri adalah Panglima TNI, sementara Iriana Jokowi adalah ibu negara atau istri Presiden Joko Widodo. Spanduk dukungan ini mengatasnamakan Gerakan Indonesia Memimpin. Yang memunculkan Gerakan Indonesia Memimpin. Spanduk ini muncul dengan jumlah lumayan banyak, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti dilansir oleh onlinetv.com, baliho ini masif
terlihat terutama jalan-jalan pantai utara atau di Pantura. Oh, kalau kalian ke Pantura, kalian melihat deh. Sebelumnya relawan pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia atau Pendekar Indonesia, oh ada relawan tersendiri, mendeklarasikan dukungan terhadap Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon presiden. Jadi ada pendekar, pendukung atau sebuah relawan yang mendukung Andika Perkasa. Ini yang terjadi, kita lihat di halaman selanjutnya. Andika dinilai sosok yang tepat meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kami memberikan suara mendukung putra terbaik bangsa yang menghabiskan seluruh karirnya sebagai prajurit yang memimpin tugas pertahanan negara. Itu di yang pertama. Kalau kita hubungkan dengan di suara.com, ya masih ada waktu sedikit sebelum kita jelaskan secara mendalam, bahwa di judul itu cek fakta, beredar spanduk Jenderal Andika Perkasa, Gandeng Iriana Joko Widodo maju Pilpres 2024. Benarkah? Ini sebuah gambaran yang mengejutkan, sejumlah spanduk muncul. Dan sudah muncul di berbagai YouTube, salah satunya muncul yang kemudian sampai dilihat 1,4 ribu tayangan, dan juga muncul di perbincangan media sosial. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah sebuah gambaran yang terjadi dan menjadi sebuah, apakah fenomena atau tidak, karena tidak di seluruh daerah, tapi yang terjadi adalah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Andika Perkasa, Iriana Jokowi, kalian mendengar beliau atau Pak Andika Perkasa pertama, itu yang paling santer itu ketika Partai Nasdem mencari sosok calon presiden. Waktu itu muncul salah satunya Andika Perkasa, bergandengan atau ditampilkan bersamaan ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Jadi tiga ini adalah tiga bakal calon presiden Nasdem yang pada Rakernas meminta masukan dari seluruh wilayah apakah ketiganya itu pas, layak, cocok untuk maju sebagai capresnya Partai Nasdem. Tiga orang itu selanjutnya pada Rakernas, proses demokratis yang terjadi di Nasdem terjadi, yang akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai capresnya. Ganjar Pranowo sebetulnya juga sebuah figur yang menarik. Andika Perkasa juga sebuah figur yang menarik. Prosesnya luar biasa, tapi ya karena yang memilih adalah DPW wilayah, maka selesai sudah. Dan akhirnya ya hanya Anies Baswedan yang dideklarasikan akhirnya pada 3 Oktober kemarin. Keberadaan Mas Ganjar Pranowo selanjutnya tetap bersikukuh menjadi kadernya PDI Perjuangan, tidak mau ke yang lain. Pak Andika Perkasa ya masih sebagai TNI aktif, sampai hari ini pun masih aktif, maka tidak akan mundur dari TNI, apalagi di labeling calon, nggak mungkin. Ya akhirnya memang keputusan Partai Nasdem itu dari berbagai hal. Intinya Anies Baswedan sebagai capresnya. Mas Ganjar berproses di PDI Perjuangan dan banyak pendukungnya Mas Ganjar, dan sampai dipanggil oleh DPP, diperingatkan. Memang juga orang bertanya, ini pemanggilan itu by design atau memang fakta? Ya pasti pro dan kontra itu terjadi. Yang pasti kalian bisa melihat Mas Ganjar dipanggil, tapi sebetulnya pemanggilan itu secara tidak langsung berefek positif kepada Mas Ganjar. Dia mendapatkan sesuatu dari proses semacam
bahasanya itu pendoliman kepada Mas Ganjar, meskipun mungkin dari PDI Perjuangan itu bukan pendoliman, itu penegakan sebuah regulasi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, sekarang adalah Pak Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa, yang akhir 2022, bisa di akhir November, bisa di akhir Desember, ya tergantung Pak Jokowi, yang pasti akhir 2022 akan selesai dari Panglima. Maka beliau akhirnya, maksudnya ending dari sebuah kepemimpinan militer itu bersamaan persis dengan atau persiapan pemilu 2024, yang di situ dibutuhkan sosok yang mampu memimpin negeri ini. Kalau kita melihat sosok-sosok presiden yang pernah dari TNI juga, misalkan Pak Harto itu adalah dari TNI dan mempunyai kapasitas, meskipun dalam endingnya memang pro dan kontra ya. Keberadaan Andika Perkasa ya tentunya ada yang senang kepada beliau. Muncul yang namanya banner-banner baliho mendukung Andika Perkasa sama Bu Iriana Jokowi. Pertanyaannya, mungkinkah ini akan menjadi capres pasangan yang serius? Atau pertama, peluangnya mungkin nggak ini menjadi capres-cawapres? Kalau menurut saya sih mungkin saja Pak Jenderal Andika Perkasa menjadi pasangan capres di 2024 ini. Karena apa? Dia adalah Panglima TNI. Jadi peluangnya itu juga besar. Proses kaderisasi itu kaderisasi yang ada di TNI, sehingga ya tidak ada yang mempertanyakan terkait dengan keindonesiaan, Pancasila dan sebagainya. Dan untuk memimpin negeri ini ya mempunyai kapasitas lah. Kemudian yang kedua, kok dimunculkan dengan Bu Iriana? Mungkinkah ini terjadi pasangan Jenderal Andika Perkasa dengan Ibu Iriana Jokowi? Kalau menurut saya sih mungkin saja itu terjadi. Mengapa mungkin? Ada banyak figur-figur yang sesudah incumbent selesai maka dicalonkan menjadi pasangan capres-cawapres, tapi terkadang cukup menjadi wakilnya, terkadang langsung menjadi nomor satunya. Namun kalau dipasangkan dengan maksudnya Bu Iriana, ya karena memang Bu Iriana adalah simbol dari Pak Jokowi yang pada saat ini adalah memimpin negeri ini. Jadi pasti suaranya masih sangat kuat. Namun kalau untuk nomor satu kok sawangannya kok begitu ya? Masa sih kemarin suaminya, selanjutnya istrinya? Ya yang paling tepat selanjutnya menampilkan Andika Perkasa sebagai sosok alternatif dan Bu Iriana sebagai pasangannya. Jadi apakah ini juga diperbolehkan dalam negara demokrasi? Kalau di dalam regulasi konstitusi itu diperbolehkan. Hanya di dalam etika demokrasi pasti terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait dengan hal ini. Maksudnya tidak setuju bagaimana? Maksudnya pasti ada orang-orang yang ini gimana sih kemarin suaminya sekarang istrinya, meskipun di tempat yang berbeda. Ya pasti itu perdebatan itu tidak akan pernah selesai kecuali selanjutnya diserahkan kepada rakyat, apakah rakyat nanti memilih atau tidak pasangan yang dikatakan mempunyai pro dan kontra di hadapan masyarakat itu. Yang ketiga pertanyaannya, apakah mempunyai potensi menang dalam prosesnya? Di dalam politik everything is possible. Ya kalau relawan Pak Andika Perkasa itu memang serius dan Pak Jokowi serius mendukung Bu Iriana untuk mendampingi Bu Iriana mendampingi Pak Andika Perkasa total, maka akan menjadi pemenang pada 2024. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah ini? Karena selama ini publik melihat ini Pak Jokowi kelihatannya mengarah kepada Mas Ganjar, mengarah kepada
agak Mbak Puan, atau mengarah kepada Pak Prabowo, atau bahkan kemarin sempat kepada Anies Baswedan pun didukungnya. Nah, tapi yang kelihatan mata, publik melihat, mungkin kalian setuju atau tidak, Mas Ganjar adalah kadernya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang kemarin sempat kontestasi 2 kali, tapi bisa menjadi kadernya Pak Jokowi seperti Bu Khofifah di Jawa Timur. Jadi Bu Khofifah di Jawa Timur itu pada 2008, 2013-14 itu lawannya Pak Dekarwo. Tapi pada 2018 itu selanjutnya menjadi yang didukung, dihadirkan oleh Pak Dekarwo menjadi kontestan dan menjadi pemenang. Jadi ya Pak Jokowi sangat mungkin bisa memainkan semuanya. Yang penting adalah dia bisa beliau mampu untuk meyakinkan terhadap pihak-pihak yang selama ini mungkin masih pro dan kontra itu. Jadi Pak Andika Perkasa, Iriana Jokowi itu mungkin terjadi, namun siapa partai politiknya semua by proses. Semoga ini adalah menjadi pemikiran kita bersama, yang pasti mencari kader terbaik untuk pemimpin negeri ini. Andika Perkasa, Iriana Jokowi salah satu alternatif. Ada minusnya, beliau adalah bagian dari Pak Jokowi. Biasanya orang pasti protes, ini politik dinasti. Bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.